Halo, ini adalah video reaktif bagian ke-12. Di sini kita akan membahas tentang layouting menggunakan Flexbox. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, untuk membuat sebuah layout pada React Native, kita akan menggunakan Flexbox. Dibanding fixed dimension, menggunakan Flex itu akan lebih responsif, digunakan pada ukuran layar yang berbeda-beda. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang ukuran flex ya. Ada flex 1, kita bisa atur ukurannya mengisi dengan layar. Dan flex ini memiliki beberapa parameter lain. Sebagai contoh, di video sebelumnya kita membuat flex dengan beberapa ukuran. Dan kalau dilihat di sini, setiap flexnya dia arahannya ke bawah. Saya bikin flex ini, lalu flex selanjutnya itu dia ke bawah. Bahkan di dalam sini juga ya, ada dua flex, dia arahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Ini karena flex memiliki pengaturan yang namanya flex direction, yaitu arah kemana flex tersebut akan bertambah. Secara default, nilai dari flex direction adalah kolom. Nah, seperti ini. Kalau kita ganti ke kolom, tidak terjadi apa-apa ya, karena memang default value-nya itu. Tapi kalau misalnya kita ganti ke row, nah, dia akan berubah menjadi ke kanan. Ini adalah salah satu pengaturan tambahan pada flex yang bisa digunakan untuk layouting pada React Native. Selain flex direction, di sini kita lihat ada beberapa nilai ya pada flex direction. Itu ada row yang tadi kita buat, column yang defaultnya, lalu ada row reverse. Ini adalah kebalikannya ya. Kalau tadi kita lihat dia arahnya ke kanan, kalau kita ganti ke row reverse, ini dia berubah ke kiri. Nah, dan juga sama untuk column reverse ya. Nah, ini hasilnya untuk yang column reverse. Jadi perbedaannya tadi kan hijaunya di atas ya, dia arahnya karena ini kita tulis di paling atas sampai ke bawah, dia di atas. Tapi kalau reverse, ini kebalikannya. Selanjutnya, selain flex direction, ada juga untuk layout direction ya. Ini untuk direction dari layoutnya. Ini biasanya jika kalian membuat aplikasi yang membutuhkan left to right atau right to left ya. Contoh right to left itu seperti aplikasi untuk membaca Quran, itu biasanya RTL, maka dia arahnya akan selalu dari kanan ke kiri. Selain itu ada justify content. Nah, justify content ini untuk mengatur posisi dari konten di dalam flex tersebut. Contohnya, coba kita copy ini ya. Nah, seperti kita lihat di sini ada 3 kotak ya. Seperti kita lihat di sini ada view pembungkusnya ya, pembungkus satu layar ini. Ini dengan ukuran flex 1, artinya satu layar penuh. Di sini flex direction-nya kolom, artinya dia ke bawah urutannya ya. Selanjutnya di sini ada justify content, space between. Nah, kita lihat kenapa ini saling berjarak dengan rapih. Ini karena nilai justify content space between ini. Sekarang kita hapus. Nah, dia ukurannya jadi gini ya. Tapi kalau kita ganti ke space between, dia akan memberikan jarak yang pas di tiap antara komponennya. Selain space between, ada nilai lain ya, contohnya center. Kita ganti ini ke center.
Nah, dia akan posisi di tengah. Justify content ini tergantung dari flex direction ya. Karena flex direction ini kolom ke bawah, maka justify content center dia akan center secara ke bawah. Nah, bagaimana kalau kita pengen centernya di tengah? Nah, kita ada nilai satu lagi yaitu alignment item. Ini kita kasih misalkan nilai alignment item ya di yang tadi. Alignment item. Di sini kita kasih nilai center juga. Maka hasilnya jadi seperti ini. Kalau justify content, ini mengatur sesuai dari flex direction ya. Misalkan flex directionnya kolom ke bawah, artinya kalau justify content center, dia akan center ke bawah. Tapi kalau alignment item, itu kebalikannya. Karena ini kolom, kita kasih nilainya kolom, dia akan ke bawah. Tapi alignment item akan ke kanan. Juga sebaliknya, kalau kita kasih ini row, ya, maka dia arahnya kan ke kanan ya. Arah komponennya pasti ke kanan. Justify content center ini pasti center secara ke kanan ya. Nah ini, nah dia center secara ke kanan. Tapi untuk alignment itemnya itu kebalikannya, yaitu center secara atas bawah. Nah ini adalah perbedaan dari justify content dan alignment item. Dan empat hal ini, flex direction, justify content, alignment item, ini sangat-sangat berguna dalam layouting. Jadi kalau lupa nggak masalah, bisa baca lagi dari documentation, tapi diingat tata caranya. Kalau misalkan justify content dan alignment item itu bisa mengatur posisi dari sebuah konten di dalam flex. Oke, itu adalah dasar dari layouting pada React Native. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan properti CSS yang lebih advance. Contoh untuk pengaturan layering dan lainnya. Itu akan kita bahas saat kita membuat project. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, bisa ditanyakan di Google Classroom.